pertama, apakah konsep dasar Islamic worldview apakah terdapat perbedaan antara secular worldview dan Islamic worldview? Jelaskan menurut pendapat anda. Pertama, konsep dasar dari Islamic worldview mencakup pandangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk keyakinan akan Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Wahyunya melalui Al-Quran serta nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam. Sebagai ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan makna, di mana manusia memiliki tanggung jawab untuk beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariatnya. Pertanyaan yang kedua, kedudukan Islam dalam worldview sesungguhnya telah dipilih oleh Allah SWT sebagai agama yang paling sempurna. Lantas bagaimana wujud kesempurnaan Islam dalam worldview tersebut? Mampukah Islam worldview menjadi fondasi untuk mengembalikan peradaban Islam saat ini? Berikan opini anda. Nomor 2, kesempurnaan Islam sebagai agama yang dipilih oleh Allah terwujud dalam berbagai aspek yang berfungsinya, termasuk akidah, ibadah, akhlak dan syariat. Kesempurnaan ini terlihat dalam konsep tauhid atau keesaan Allah yang memberikan dasar kuat untuk memahami kehidupan, tujuan manusia dan hubungan antar sesama. Yang pertama, akidah dan etika. Yang kedua, sistem sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Yang keempat, keadilan dan hak asasi manusia. Pertanyaan nomor 3, apakah asumsi dasar yang menjadikan Islam sebagai jalan hidup? Apakah Islam merupakan jalan hidup terbaik bagi manusia? Jika benar demikian, lantas bagaimanakah kerangka kerja frame ajaran Islam sebagai jalan hidup manusia di dunia ini? Serta jelaskan pula mengenai apa saja sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman bagi setiap Muslim di dunia ini. Jawaban nomor 3, Islam sebagai jalan hidup didasarkan pada beberapa asumsi dasar yang mencakup: 1. Keyakinan pada Tuhan. Yang kedua, revelasi. Yang ketiga, fitrah manusia. Pertanyaan nomor 4, pedoman ataupun wujud way of life seorang Muslim itu diberikan oleh Allah SWT melalui firman-Nya. Maka menurut Allah, apakah perlu manusia memahami terlebih dahulu tasawur Islam atau konsepsi hidup menurut ajaran Islam sebelum menangani segala jenis permasalahan kehidupan dunia ini? Jelaskan alasannya. Ya, alasannya adalah nomor 4, memahami tasawur Islam atau konsep hidup menurut ajaran Islam sangat penting sebelum menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Berikut adalah alasan mengapa memahami kehidupan. 1. Landasan moral dan etika. 2. Orientasi tujuan hidup. 3. Menangani konflik. 4. Penguatan spiritual. 5. Adaptasi terhadap perubahan. Pertanyaan nomor 5, ilmu ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan 2 pendekatan utama, yakni pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Jelaskan perbedaan skema penarikan hukum dari kedua pendekatan tersebut dan berikan masing-masing contoh kasusnya. Jawaban nomor 5, ilmu ekonomi Islam dapat dikembangkan melalui 2 pendekatan utama, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif, yaitu skema penarikan hukum seperti contoh kasus zakat. Yang kedua, pendekatan induktif, seperti contohnya skema penarikan hukum, contoh kasusnya perilaku konsumen dalam transaksi syariah. Kesimpulannya adalah pendekatan deduktif berfokus pada penerapan prinsip yang sudah ada untuk kasus tertentu, sedangkan pendekatan induktif berfokus pada pengamatan kasus spesifik untuk menghasilkan prinsip baru. Pertanyaan nomor 6, aktivitas ekonomi syariah tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Di dalam Islam, interaksi di antara manusia termasuk ekonomi di dalamnya itu dikenal dengan istilah muamalah. Apa saja prinsip dasar muamalah tersebut menurut pendapat anda? Mengapa Islam mengatur kegiatan muamalah tersebut? Berikan opini terbaik anda. Aktivitas ekonomi syariah dalam konteks muamalah memang sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam muamalah dan alasan mengapa Islam mengaturnya. Yang pertama ialah keadilan, yang kedua transparansi, yang ketiga larangan riba atau bunga, yang keempat larangan gharar atau ketidakpastian, yang kelima etika dan moral. Mengapa Islam mengatur kegiatan muamalah? Yaitu yang pertama keadilan sosial, yang kedua stabilitas ekonomi, yang ketiga pembangunan karakter, yang keempat kepatuhan terhadap syariah. Opini terbaik yaitu pengaturan kegiatan muamalah dalam Islam adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan harmonis. Dengan prinsip-prinsip yang jelas, interaksi ekonomi tidak hanya sekedar kegiatan bisnis, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan individu kepada Tuhan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan
sehari-hari sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak.